Yang pertama, sekali lagi, konsep besar mencari jodoh itu atau menjemput jodoh itu atau menerima uh, sosok yang maju kepada kita itu adalah agamanya baik dan kita suka dengan dia secara personal, yang cocok dengan kita secara pribadi. Jadi konsep sudah tepat, alhamdulillah. Ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu ulama fikih di Madinah dan pengisi di Masjid Nabawi. Jadi konsep ini didukung para ulama. Itu yang membuat kita tuh lega dulu. Karena kan kondisi ini nggak didukung oleh orang-orang terdekat, oleh lingkungan. Kan seringkali kita nih sebagai wanita tuh berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kalaupun lingkungan nggak dukung, ini didukung oleh para ulama dan insya Allah berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan ini bukan main-main, harus hati-hati sekali, hadirin. Apalagi buat wanita. Asma binti Abi Bakar wanti-wanti. Ini nasihat dari wanita ke wanita ya, wanti-wanti banget. Pilih yang benar-benar tepat, kata Asma binti Abi Bakar. Pilih yang benar-benar tepat. Apalagi ternyata sebanyak yang nggak sesuai harapan. Dan akhirnya seringkali nggak semua, seringkali wanita yang jadi korban. Wanita yang jadi korban, dan kasusnya banyak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus yang berikutnya, hadirin, selama kita terus memperbaiki iman, ketakwaan, akhlak, dan value dalam diri kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam masalah jodoh ini. Kenapa, hadirin? Karena kita berinteraksi dengan Rabb yang tidak akan menzolimi kita. Tidak akan menzolimi kita. Kita berinteraksi dengan Rabb yang ahkamul hakimin. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Tapi kita butuh sabar. Inna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu bersama kesabaran. Tenang. Dan salah satu nasihat dari guru-guru kita nih jamaah, hidup itu jangan mau di framing sama orang lain, gitu loh. Jangan. Hidup ini jangan mau di framing sama orang. Kita tuh jangan mau tertawan dengan keinginan banyak pihak. Kita tuh ikut Allah dan Rasulnya, keterangan para ulama. Lalu tawakal sama Allah dan jalani dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian. Jangan kita tersandra dengan selera orang. Tersandra, kalau orang pengen ke kiri, kita ke kiri. Orang pengen kita ke kanan, kita ke kanan. Apalagi ini masalah pernikahan. Nah, tinggal itu tadi, perbaiki diri terus, banyak belajar, perbaiki kualitas kita, value kita, terus kasih udzur sama lingkungan kita yang kurang setuju atau belum setuju. Kita kasih udzur. Kalau orang tua, kasih pengertian, tetap berakhlak yang mulia, jangan terpancing. Syaitan itu yang membuat kita punya friksi sama orang tua. Enggak, biasa aja, pelan-pelan. Kalau disindir-sindir, senyum, lalu baikin lagi orang tua. Pokoknya mama doa ini, ibu doain aku dong, biar aku dapat yang agamanya bagus dan cocok denganku, gitu loh. Intinya demikian. Wallahu ta'ala misal. Dan banyak doa, hadirin, banyak doa. Allah akan mengijabah doa-doa hambanya. Allah ta'ala misal. Yang pertama, sekali lagi, konsep besar mencari jodoh itu atau menjemput jodoh itu atau menerima sosok yang maju kepada kita itu adalah
agamanya baik dan kita suka dengan dia secara personal, yang cocok dengan kita secara pribadi. Jadi konsep sudah tepat, alhamdulillah. Ini dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu ulama fikih di Madinah dan pengisi di Masjid Nabawi. Jadi konsep ini didukung para ulama. Itu yang membuat kita tuh lega dulu. Karena kan kondisi ini nggak didukung oleh orang-orang terdekat, oleh lingkungan. Kan seringkali kita nih sebagai wanita tuh berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kalaupun lingkungan nggak dukung, ini didukung oleh para ulama, dan insya Allah berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan ini bukan main-main. Harus hati-hati sekali, hadirin. Apalagi buat wanita. Buat wanita. Asma binti Abi Bakar wanti-wanti. Ini nasihat dari wanita ke wanita ya. Wanti-wanti banget. Pilih yang benar-benar tepat, kata Asma binti Abi Bakar. Pilih yang benar-benar tepat. Apalagi ternyata sebanyak yang nggak sesuai harapan. Dan akhirnya seringkali nggak semua, seringkali wanita yang jadi korban. Wanita yang jadi korban, dan kasusnya banyak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus yang berikutnya, hadirin, selama kita terus memperbaiki iman, ketakwaan, akhlak, dan value dalam diri kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam masalah jodoh ini. Kenapa, hadirin? Karena kita berinteraksi dengan Rabb yang tidak akan menzolimi kita. Tidak akan menzolimi kita. Kita berinteraksi dengan Rabb yang ahkamul hakimin. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Tapi kita butuh sabar. Inna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu bersama kesabaran. Tenang. Tenang. Dan salah satu nasihat dari guru-guru kita nih jamaah, hidup itu jangan mau di framing sama orang lain, gitu loh. Jangan. Hidup ini jangan mau di framing sama orang. Kita tuh jangan mau tertawan dengan keinginan banyak pihak. Kita tuh ikut Allah dan Rasulnya, keterangan para ulama. Lalu tawakal sama Allah dan jalani dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian. Jangan kita tersandra dengan selera orang. Tersandra, kalau orang pengen ke kiri, kita ke kiri. Orang pengen kita ke kanan, kita ke kanan. Apalagi ini masalah pernikahan. Nah, tinggal itu tadi, perbaiki diri terus, banyak belajar, perbaiki kualitas kita, value kita, terus kasih uzur sama lingkungan kita yang kurang setuju atau belum setuju. Kita kasih uzur. Kalau orang tua, kasih pengertian, tetap berakhlak yang mulia. Jangan terpancing, syaitan itu yang membuat kita punya friksi sama orang tua. Enggak, biasa aja, pelan-pelan. Kalau disindir-sindir, senyum, lalu baikin lagi orang tua. Pokoknya mama doa ini, ibu doain aku dong, biar aku dapat yang agamanya bagus dan cocok denganku, gitu loh. Intinya demikian. Wallahu ta'ala misal. Dan banyak doa, hadirin, banyak doa. Allah akan mengijabah doa-doa hambanya. Allah ta'ala misal.